Yunarto Wijaya, pengamat politik. Selamat malam, Mas Yunarto. Selamat malam, Mbak Anggi, Mas Adi, Bang Haji. Ya, oke, selamat malam. Bang Haji, tadi pertanyaan saya yang sempat terpotong adalah, biasanya dalam sebuah pencalonan, entah itu pemilu kada atau bahkan tingkat sampai capres pun, biasanya partai-partai politik itu menentukan mahar, Bang Haji. Nah, Bang Haji ini seperti itu juga nggak? Oh, nggak ada. Sepeser pun saya nggak ada keluar uang. Bang Kita Haji, tidak pernah bicara soal uang. Oke. Oke. Bang Haji, ini kan Anda sudah dideklarasikan sebagai capres dari PKB. Banyak reaksi dari banyak orang, ada pro, ada kontra. Banyak juga yang bilang kalau Anda ini PKB hanya mencari sensasi belaka. Anda merasa dimanfaatkan nggak hasil PKB? Apakah menurut Anda ini hanya sensasi saja untuk mendongkrak PKB? Saya rasa tidak sama sekali bahwa kalau ada orang underestimate sama Roma, ya mungkin dia cuma melihat Roma sebagai seniman. Bahwa buat saya yang namanya politik, agama dan seni itu 3 in 1 dalam kehidupan saya. Jadi saya tidak perlu bertransformasi dari seniman ke politik, atau saya tidak tengah bermetamorfosis untuk menjadi seorang politisi, karena politik, agama dan seni itu sudah menyatu sejak puluhan tahun yang lalu gitu. Jadi menurut Anda punya kualifikasi untuk menjadi seorang calon presiden gitu ya? Insya Allah, kalau tidak boleh saya menyanggupi ini. Bagaimana Anda menilai diri Anda sendiri untuk maju sebagai seorang capres? Artinya capres itu kan semua presiden di dunia ini tidak ada yang superhero ya. Seluruh presiden Amerika bukan superhero. Begitu juga siapapun presiden bukan superhero. Kalau kita menilai dari seorang pengamat kepemimpinan ya, yaitu dia bilang bahwa a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Bahwa pemimpin itu adalah orang yang memiliki leadership gitu ya, yang mengerti cara memimpin, kemudian dia melaksanakan kepemimpinan itu entah di rumah tangga, dalam masyarakat, ya, dalam bernegara. Kemudian dia bisa mampu menunjukkan how to manage, bagaimana memimpin gitu. Saya rasa itu seorang presiden. Bang Haji, kenapa kemudian pilihannya PKB? Bukan saya memilih PKB, PKB yang memilih saya. Iya. Oke, memang maksud saya begini, kan PKB memilih Bang Haji. Kenapa kemudian Bang Haji itu, oke, bismillah, saya mau dicalonkan oleh PKB. Kenapa tidak partai lain? Itu mungkin pertanyaan orang. Awalnya kan dari desakan ulama, habaib, dan sementara teman-teman politisi dari Senayan, agar saya maju di bursa capres 2014. Sebelumnya juga 2004 saya pernah diminta. 2009 saya juga pernah diminta oleh satu tim ses untuk menjadi wapresnya gitu ya. Nah kali ini desakan itu saya terima karena ada keterpanggilan untuk ikut membenahi bangsa ini. Maka saya katakan seandainya dukungan ulama habaib yang merupakan representatif dari umat Islam semakin berkembang di Indonesia, dan seandainya ada satu partai politik yang siap menjadi kendaraan politik saya sebagai persyaratan konstitusional, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan memohon pertolongan Allah SWT, saya siap. Bang Haji, Anda mengatakan kalau Anda dapat dukungan representatif dari umat Islam dan para ulama, tapi kita kan tahu Indonesia kan bukan negara Islam. Memang mayoritas muslimnya di Indonesia banyak sekali mayoritas muslim, tapi kan bukan negara Islam kita. Ada banyak beragam di sini. Konteksnya tidak ke sana saya rasa ya. Itu desakan dari ulama habaib yang merupakan representatif umat Islam. Bahwa seorang presiden di dunia ini nggak ada yang didukung 100% rakyat. Pasti harus 50% plus 1 misalnya minimal kan. Nggak ada yang didukung 100%. Oke. Seperti Baik. itu. Saya mau ke Mas Toto terlebih dahulu. Mas Toto, bagaimana Anda melihat pencalonan Bang Haji ini oleh PKB? Iya, saya dari awal selalu menyatakan bahwa konteksnya harus kita lihat secara lebih jeli ya. Karena kalau
pertanyaan tadi misalnya apakah ada uang mahar, pertanyaan itu kan dalam konteks pilpres, seakan-akan ini pertarungan pilpres sudah dekat. Padahal kalau kita lihat dalam beberapa hal, saya sering mengatakan jangan terlalu ditanggapi serius dalam konteks pilpres ya, jadi jangan dipotong-potong pencalonan Bang Haji ini, karena saya lebih melihat pertama dari sistem pemilu yang kita punya, pemilu legislatif ini akan tampil lebih dulu pada 9 April, baru kemudian 9 Juli. Yang kedua, undang-undang pilpres kita pun yang sepertinya tidak akan berubah, itu mengindikasikan partai yang memungkinkan, seorang capres itu hanya dimungkinkan ketika dia mengumpulkan 20-25% suara kursi. Artinya wacana yang sekarang berkembang belum tentu menjadi fakta ketika itu tidak melewati ambang batas dalam undang-undang. Yang ketiga, ada sebuah budaya politik ketika kita melihat ada ketergantungan partai dalam pileg ini terhadap seorang tokoh yang kita sebut magnet elektoral, atau dalam ilmu politik kita sebut sebagai kotil efek. Jadi saya melihat lagi-lagi konteks perdebatan ini masih dalam konteks pileg, dan disitulah saya membuat sebuah hipotesa lebih kuat mengarah hipotesa ini kepada bagaimana sosok Rhoma Irama itu dimanfaatkan oleh PKB dalam konteks strategi PR-ing untuk kebutuhan menaikkan elektabilitas. Mengapa? Partai ini sudah lama dalam konteks pemberitaan ya, miskin isu begitu misalnya. Jadi yang kedua ada kesadaran dalam konteks tokoh, pasca almarhum Gus Dur tidak ada tokoh yang kuat yang bisa disandarkan layaknya SBY dengan Demokrat, Prabowo dengan Gerindra, atau misalnya Jokowi dengan PDIP. Sehingga tidak mengherankan kalau konteks pileg ini saya pikir lebih terasa, lebih masuk akal untuk kita analisa. Mas Toto, ya. Pertanyaan saya mungkin lebih straight to the point deh ya. Ya. Menurut Anda PKB serius nggak sih dengan mencalonkan Bang Haji ini? Tadi saya mau kritik juga loh. Setahu saya tidak tahu ya Bang Haji lebih mengetahui faktanya, tapi setahu saya belum ada deklarasi secara resmi. Kemarin saya sendiri diundang sebagai narasumber dalam haul Gus Dur bersama Caimin, dan belum ada deklarasi setahu saya secara resmi. Dan ketika kita lihat perjalanan kan muncul nama juga Mahfud MD, JK. Ya. Nah, kalau dalam konteks strategi PR-ing, kalau memang betul itu terjadi, yang saya lihat Bang Haji ini hanya dilihat sebagai salah satu dari magnet elektoral yang dimainkan sebagai sebuah orkestra bersama Mahfud MD, bersama JK, ketika tiga-tiganya memiliki captive market yang berbeda. Nah, ini yang saya katakan cenderung tidak serius dalam konteks pilpres. Kenapa? Karena masih ada hambatan-hambatan yang memungkinkan PKB untuk belum bisa mengklaim bahwa sudah pasti Bang Haji Rhoma yang akan menjadi capres. Oke, Bang Haji, bahkan Bang Haji sempat mengatakan satu lagi, ada satu prasyarat kalau saya tidak salah ya, Bang Haji, bahwa suaranya harus menyentuh angka 20%. Nah, ini kan PKB dengan Bang Haji juga sepertinya berkompromi dalam level yang lebih realistis, bahwa harus ada ambang batas dalam undang-undang yang harus dipenuhi. Ya, Bang Haji minta tanggapannya, Anda hanya dipakai sebagai orkestra, sebagai magnet elektoral saja yang dilakukan oleh PKB dengan 3 capres yang dimiliki. Jadi memang ada komitmen saya dengan DPP PKB bahwa kita tidak akan mengadakan deklarasi terbuka, tapi kita akan mengadakan deklarasi kultural. Karena deklarasi terbuka ini ya katakanlah akan jadi sasaran tembak lah dan sebagainya. Oleh karena itu kita kemarin itu peresmian posko capres yang ke-25. Ya, besok di Semarang itu akan kita adakan posko capres yang ke-26. Nah, ini dari langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Muhaimin Iskandar dalam hal ini sebagai ketua DPPKB itu dia sangat serius gitu ya. Kalau tidak, kita tidak akan wasting time seperti ini. Bang Haji, tapi apakah Anda tidak merasa seperti yang Mas Toto katakan, Anda hanya dipakai untuk mendulang suara jelang pileg saja, karena PKB ini sudah sepi isu, jadi Anda dimanfaatkan. Tanggapannya nanti ya Bang Haji ya, kita jeda dulu sejenak. Kabar petang akan kami lanjutkan saat lagi.